Planet bumi dengan segala keanekaragaman hayatinya dikaruniakan untuk manusia. Sumber daya hayati dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, perikanan laut, budidaya ikan, serta perburuan spesies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita tiba pada kegiatan kursus pelatihan ini, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk mengikuti kursus ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan model pengelolaan dampak pembangunan terhadap keanekaragaman hayati di laut dan di pesisir. Kegiatan ini terdiri dari pengenalan ekosistem yang ada di laut berupa keanekaragaman hayati di laut dan pesisir, yang kemudian yang bersifat regional, bersifat ekologi dan spesies. Setelah kita kenal ekosistemnya, maka kita akan memberikan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem ini akibat adanya pembangunan. Nah, dari situ kemudian kita akan menghitung seberapa besar risiko yang ditimbulkan akibat pembangunan ini terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Nah, dari situlah kemudian untuk melengkapi kegiatan ini, maka para peserta itu kita bawa ke lapangan, memperlihatkan hutan mangrove, kemudian memperlihatkan terumbu karang yang ada di laut, dan juga tentunya memperlihatkan salah satu pembangunan infrastruktur yang memungkinkan memunculkan dampak-dampak terhadap lingkungan laut dan pesisir tersebut. Tak hanya wilayah darat, kawasan pesisir dan laut tak luput dari sasaran pembangunan, sehingga bisa mengancam keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut tidak habis-habisnya kita bicarakan. Kenapa penting? Bagi bangsa Indonesia ini adalah suatu potensi yang luar biasa. Kita memiliki keunggulan komparatif untuk yang disebut dengan biodiversitas, keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Keunggulan ini dalam artian bahwa di seluruh dunia ini, Indonesia itu adalah pusatnya. Kita yang paling tinggi, kita yang paling kaya. Sehingga Indonesia harus memastikan bahwa ini adalah harta karun untuk masa sekarang dan masa depan. Keanekaragaman hayati juga dalam ekosistem itu menandakan yang disebut dengan resiliensi dan produktivitas. Resiliensi artinya ketika banyak guncangan, baik itu perubahan iklim dan penyebab kerusakan lainnya, itu menyebabkan ekosistem itu harus berusaha untuk pulih. Nah, kekayaan biodiversitas yang bagus itu menyebabkan memberi peluang pemulihan yang lebih bagus. Oleh karena itu, ini harus betul-betul kita perhatikan. Yang tidak kalah pentingnya tentu adalah bahwa ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Kita harus mengembangkan ke depan peluang untuk bioeconomics dan juga untuk pariwisata. Tentu ancamannya sangat banyak, dan kita harus memastikan bahwa ancaman ini kita pahami, mulai dari yang disebabkan karena manusia maupun karena alam. Penyebabnya karena manusia pada umumnya adalah yang disebut dengan overeksploitasi. Misalnya pengambilan yang berlebihan. Yang kedua, tidak adanya pengelolaan, termasuk misalnya mengambil seluruh ukuran, mengambil yang masih juvenil ataukah yang belum matang konat misalnya. Yang lain tentu adalah pencemaran, kemudian juga dampak-dampak pembangunan lain yang bisa berdampak pada sedimentasi, pengayaan nutrien, dan ke depan dan mulai saat ini sudah mulai kelihatan juga karena perubahan iklim.
Oleh karena itu, seluruh ancaman ini terhadap keanekaragaman hayati kita harus kaji betul, kita harus siapkan management tools untuk memastikan bahwa kekayaan tadi yang luar biasa ini kita harus pertahankan, kalau perlu kita kembangkan. Ekosistem mangrove, benteng pesisir, berperan melindungi pantai dari abrasi, serta berfungsi sebagai habitat biota laut. Mangrove sebagai tempat berlindung dan berkembang biak hewan air dan darat dikembangkan sebagai suatu kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan bagi tujuan wisata maupun konservasi alam dan pendidikan. Hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai penahan terjadinya intrusi air dari laut ke darat yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Selain itu, tempat ini juga menyediakan tempat untuk bertelur, pembesaran, serta tempat mencari makan berbagai hewan laut. Manfaat lain dari hutan mangrove sendiri memiliki nilai ekonomis sebagai tempat wisata maupun usaha tambak. Modifikasi mangrove. Modifikasi adalah perubahan bentuk dari kondisi yang ada dengan tujuan mengembalikan ekosistem mangrove yang sudah rusak untuk kembali pulih. Adapun cara untuk memodifikasi mangrove ialah dengan melakukan penanaman mangrove pada lokasi yang telah rusak. Padang lamun, tumbuhan air yang terdiri dari berbagai jenis, bersinergi dengan unsur abiotik, membentuk ekosistem yang menjadi habitat, serta tempat memijah bagi biota asosiasi padang lamun. Ekosistem ini mampu menstabilkan pasir kiriman dari terumbu karang, membentuk hamparan luas yang mengapit pulau kecil, sehingga aman untuk hunian manusia. Kini sumber daya laut dan pesisir mengalami banyak tekanan dikarenakan perubahan alam dan kegiatan manusia. Adapun cara untuk memodifikasi ialah dengan melakukan transplantasi lamun. Terumbu karang merupakan ekosistem yang rapuh, yang gampang terpengaruh oleh lingkungannya, sehingga kalau kondisi lingkungannya berubah, dia akan terkena stres dan akhirnya akan mati. Demikian pula kalau ada pengaruh antropogenik, misalnya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan dia hancur dan lama baru akan kembali pulih seperti sedia kala. Terumbu karang, ekosistem laut tropis yang kaya akan keanekaragaman spesies dan genetik. Di dalamnya terdapat keunikan bentuk dan jenis karang, serta spesies yang berbeda-beda. Sebagai ekosistem, terumbu karang mampu menampung ribuan jenis biota laut.
Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Secara fisik, terumbu karang sangatlah penting bagi ekologi laut. Secara ekonomi sendiri, terumbu karang menjadi ikon wisata yang sangat menakjubkan, sehingga sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Pemanfaatan sumber daya karang yang terkadang melampaui batas membuat ekosistem terumbu karang mengalami kesulitan untuk pulih, sehingga banyak biota laut yang mulai langka dan terancam punah. Pentingnya mendapat perhatian bahwa keanekaragaman hayati terumbu karang akan segera sirna dikarenakan habitatnya yang dirusak oleh manusia. Modifikasi terumbu karang. Modifikasi adalah perubahan bentuk dari kondisi yang ada dengan tujuan mengembalikan ekosistem terumbu karang yang telah rusak untuk kembali pulih. Adapun cara untuk memodifikasi terumbu karang ialah dengan melakukan transplantasi terumbu karang dengan membuat rangka spider yang ditransplant dengan bentuk trim dari pokok bibit karang pada suatu lokasi yang sesuai. Metode pengamatan terumbu karang berupa metode Mantato, Reef Rapid Assessment, LIT, PIT, dan UPT. Indonesia, negara megadiversity laut terkaya di dunia. Keunikan geografisnya menyimpan kekayaan spesies yang sangat banyak. The Coral Triangle adalah delineasi batas kekayaan spesies tertinggi di dunia. Pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir, dermaga, pelabuhan, maupun fasilitas hotel dan wisata merupakan sederetan pengembangan untuk tujuan ekonomi. Sehingga, reklamasi menjadi jawaban dari sempitnya wilayah perkotaan untuk dimodifikasi menjadi hunian. Kualitas air. Tujuan dari pengukuran kualitas air untuk mengetahui kondisi suatu perairan dalam keadaan tercemar ataupun masih dalam kondisi baik dalam kurun waktu tertentu.
Keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting dijaga supaya tidak rusak atau punah. Terlebih lagi, alam merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup serta sumber daya abadi yang menjadi kebutuhan baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lain.